Jadi jangan menaruh bom waktu ya dengan cara yang salah. Ya. Berarti seperti konsultan gitu ya, Dok ya? Itulah FKUB itu bukan hanya sekedar tiba-tiba memberikan rekomendasi. Betul, Kita betul, bisa memberikan dialog. Sebab kita tidak sedang dalam berceramah atau apa, enggak kok. Kita mau bicara bagaimana membangun kerukunan. Iya, kan? iya, betul, betul. Dan Dok. kerukunan itu tidak harus formal ya. Betul. Dan kita bertugas Betul, mewakili betul. negara Betul. untuk kerukunan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di Sunan Suara Kerukunan bersama saya Nanda Khairiyah. Sahabat para pecinta kerukunan, selamat menjalankan ibadah bulan puasa. Sudah masuk di minggu kedua. Tidak terasa. Semoga kita semua selalu sehat dan mendapatkan keberkahan di bulan yang mulia ini. Sahabat para pecinta kerukunan, saat ini saya sudah kembali berada di kantor FKUB DKI Jakarta bersama salah seorang pimpinan di FKUB DKI Jakarta. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Dr. Robi Nur Hadi. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, Mbak Nanda, mudah-mudahan Mbak Nanda selalu sehat dan para sahabat Sunan juga sehat. Amin, amin, insyaallah. Puasa ya, Dok ya? Alhamdulillah, harus atuh. Harus puasa. Ayo siapa yang nggak puasa nih? Yang puasa yang bukan muslim kayaknya. Ya. Didoain tetap sehat. Insyaallah tetap sehat ya. Dok, kita mau bicara soal, karena sudah di FKUB nih. Kayaknya FKUB akhir-akhir ini lagi rame gitu, Dok. Apalagi terkait ada, ya kita sebut ada partai politik yang kemudian mencoba mengkritisi soal PBM dari terbentuknya dasar sebagai terbentuknya FKUB itu sendiri. Tapi kita belum masuk ke situ, Dok. Yeah. Sebetulnya tupoksi FKUB kan ini runutan sebenarnya. Kita sudah pernah ngobrol dengan ketua FKUB pada saat itu. Salah satu tupoksinya adalah memberikan rekomendasi rumah ibadah. Yeah. Nah, mungkin Dr. Robi bisa sampaikan dulu syaratnya sebetulnya apa, Dok, pendirian rumah ibadah ini? Iya, Mbak Nanda, ini memang penting sebab Indonesia, Jakarta itu kan masyarakatnya adalah masyarakat yang beragama. Dan tentu untuk itu mereka memerlukan tempat ibadah. Di Jakarta ini lebih dari 4.000 masjid, ya. Ada juga gereja dan lain sebagainya. Dan mungkin para pimpinan agama yang sekarang mereka tahu, tapi kan teman-teman kaum milenial ya, yang satu hari mereka akan jadi pemimpin. Betul. Dan masyarakat umum juga yang mungkin saat ini belum mengetahui menjadi penting. Jadi saya appreciate nih temanya bagus gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, syarat tempat ibadah didirikan itu sederhana saja. Satu, itu ada namanya syarat administratif. Wajar ya, karena ini akan menjadi satu rekomendasi tertulis dalam tempat pendirian tempat ibadah, maka juga harus ada administrasi yang tertulis. Namanya tempat ibadah itu kan ada bangunan, ya kan, di mana bangunan itu dia tunduk pada hukum tata bangunan, dia mesti ada IMB, mesti jelas kepemilikan. Nah, ini yang dimaksud dengan syarat administratif. Juga ada pengajuan. Bagaimana nanti bisa DM di IG FKUB DKI atau FKUB wilayah seperti FKUB Jakarta Pusat atau ke Sunan bisa ya. Boleh ya komen di kolom Sunan. Oh boleh ya. Jadi memang harus ada dulu rumah ibadahnya, kemudian mengajukan ke FKUB DKI sebenarnya Jakarta. tidak juga harus ada rumah ibadahnya. Bagi yang akan mendirikan juga boleh, yang penting dalam ada proses renovasi misalnya. Renovasi gitu. Boleh, atau misalnya baru tempatnya, lahannya saja mau mendirikan, itu lebih baik. Ya. Nah, yang dimaksud dengan administratif itu yang begini-begininya. Jadi ini tidak menyusahkan, ya insya Allah ya. Yang kedua itu syarat teknis. Ya teknis ini hal-hal yang berkaitan dengan hal yang menunjang kepada bangunan itu. Ya, bisa dalam tanda kutip ya, rencana bangunannya seperti apa,
untuk parkirnya bagaimana dan lain sebagainya. Intinya adalah kita mendirikan tempat ibadah di tempat di mana kita bernegara secara hukum atau bernegara hukum, sehingga kita tunduk pada aturan-aturan positif yang ada, dan karena itu kita ikutin proses. Betul. Nah, yang ketiga itu syarat khusus. Syarat khusus ini memang bagian dari kesepakatan menteri-menteri ya gitu, PBM 9, 8 sebagainya, yang mensyaratkan memang ada dukungan ya, dari pengguna 90 orang, 60 adalah pendukung yang bukan pengguna. Kan yang namanya tempat ibadah didirikan kan pasti karena ada keperluan dong, ada gitu jamaah ya. yang memerlukan. Nah, ini penting untuk dibuktikan, ya, dijelaskan. Ya, jadi kita juga tidak berharap bahwa tempat ibadah itu didirikan hanya misalnya mewakili kepentingan 1-2 orang ya, dan lain sebagainya. Nah, pendukung juga penting dari agama-agama lain yang berada di sekitar situ dalam radius kurang lebih 1 kilometer. Yang menyatakan ketersetujuannya mungkin. Kebersetujuannya supaya apa? Kita menghindari konflik gitu ya, Dok. Setelah dibangun kemudian atau setelah diproses lalu kemudian ada penolakan. Nah, dengan ada ini sebenarnya pemerintah ya melalui FKUB atau negara melalui FKUB sebenarnya care ya, supaya hal-hal yang berkaitan dengan agama, tempat ibadah itu tidak muncul gesekan. Ya, tidak muncul gesekan di belakang, kan nggak enak. Betul. Apalagi urusan agama itu sensitif. Ya. Jadi kalau ininya dilakukan, maka ada orang yang menolak, yang nggak bisa. Ini kan sudah kesepakatan kita. Ya, sudah ada bukti mengatur tempat ibadah dalam koridor negara. Dan ini pasti akan didukung oleh aparat keamanan dan lain sebagainya, termasuk pemerintah. Betul. Kalau ininya dipegang, ya para pihak yang akan nanti mempersoalkan, ya tidak punya asas legalitas. Semua sudah ada datanya. Semua sudah ada. Tapi kemudian Dok, PBM ini kan lahir tahun 2006. Bagaimana dengan rumah-rumah ibadah yang dia sudah jalan, sudah beroperasi sebelum tahun 2006, tapi tidak bisa memenuhi kuota yang 90-60 itu gimana, Dok? Ya, saya kira kita kan sepakat bahwa hukum itu tidak berlaku asas retroaktif ya. Pemberlakuan aturan pada apa yang waktu itu belum terjadi aturannya, tapi peristiwanya sudah terjadi. Saya kira ini satu hal yang ya tidak bermasalah kan, karena ini sudah artinya negara harus mengakui keberadaan. Karena biasanya memang sudah beroperasi juga. Sudah beroperasi, dan itu artinya menunjukkan itu tidak ada masalah kan. Nah ini, kalau toh kemudian prosesnya ingin diformalisasi dan itu lebih baik ya, jadi punya IMB, maka nggak apa-apa kan, tinggal diajukan saja ya. Toh historinya dari tempat ibadah itu bisa diungkap untuk menguatkan IMB itu yang bermula dari rekomendasi. Jadi rekomendasi FKUB ini kan kemudian akan digunakan untuk mengurus IMB gitu. Berarti memang sepenting itu harus ada izinnya, kalau enggak nanti IMB kan nggak keluar gitu kan. Nah kemudian ada beberapa kasus kan, Dok, yang kayaknya kok ada penolakan izin rekomendasi. Saya nggak tahu nih, karena FKUB tingkat nasional kan tidak ada. Jadi ini muncul di satu wilayah. Kebetulan hari ini ngobrol sama di DKI gitu. Kalau di DKI sendiri pernah nggak ada problem itu, Dok? Ditolak rekomendasi rumah ibadah itu? Kalau yang prosedurnya benar, tentu tidak ada. Ya. Yang biasanya penolakan itu terjadi tahu-tahu IMB-nya sudah keluar. Oh gitu, ada yang ya quote and quote ya. Jadi memang ini kan biasanya terjadi karena pengurus masjid atau
sorry tempat ibadah ya, Mm-mm. atau jaringannya itu Mm-mm. punya akses misalnya ke pejabat politik Mm-mm. tertentu. Mm-mm. Akhirnya memang akan muncul persoalan. Padahal sebenarnya kan FKUB juga tidak apa ya, menyulitkan sebetulnya kan? Iya, dan kita ada untuk memudahkan. Betul. Ya. FKUB tidak memiliki kepentingan Mm-mm. untuk meminta tempat-tempat ibadah yang akan didirikan punya rekomendasi, tidak, kecuali justru dia menjadi pelaksana supaya terjadi ketertiban dalam membangun tempat ibadah. Iya, iya. Dan itu adalah perintah negara melalui PBM itu gitu. Betul, betul. Nah, oleh karena itu menurut saya ikutin prosesnya ya. Kami terbuka, boleh datang, boleh melalui layanan yang ada gitu. Dan sejauh ini memang selalu dipermudah ya. Dan karena itu semuanya akan terjaga pada masa yang akan datang. Ya, betul. Jadi jangan menaruh bom waktu ya, dengan cara yang salah. Ya. Atau ya menganggap bahwa ya sudah fine-fine aja. Kita tidak pernah tahu rezim hukum ke depan itu seberapa kuat law enforcement-nya itu, penegakannya itu. Ya. Kita nggak tahu. Tapi kalau sudah ada IMB, kan ya aman. rekomendasi, udah ada IMB-nya, siapapun nanti generasi penerus dari tempat ibadah itu akan aman. Tapi kalau tidak, itu artinya ngasih PR kepada generasi yang akan datang. Iya. Betul. Gitu. Kalau mereka lebih aware, kalau merekanya sudah mulai meninggalkan tempat ibadah itu kan sayang. Warisan para pemuka agama hari ini itu bisa terancam. Iya. Oleh karena itu saya menyarankan dengan kuat, ayo datang ke kami, kita bantu, insya Allah ya, itu dan semua insya Allah ada jalan keluarnya, asal ada kemauan. Iya. Jadi mungkin kalau yang menyaksikan nanti kemudian lagi mengurus surat IMB lagi masih di Jakarta, bisa langsung kontak ke Instagram ya dok ya? Ya, Instagram FKUB DKI, atau nanti datang ke FKUB, mana Pak Robi itu mana? Nah. Dicari, diawalin mukanya gitu. Most wanted nih, ya insya Allah ayo datang ke sini, insya Allah kita. Toh saya juga terus berproses membantu tempat-tempat ibadah yang lain ya. Iya. Jadi memang kalau saya nggak tahu nih apakah ada kaitannya dengan tahun politik atau bagaimana. Tadi kita bicara soal PBM nih dok. Kayaknya lagi ada yang mau mengkritisi PBM ini sebenarnya. Apakah itu mencabut izin rekomendasi itu jangan di FKUB atau bagaimana, saya juga kurang paham. Tapi bagaimana sebetulnya FKUB menyikapi ini gitu? Atau udah dengar belum dok kritik-kritik itu? Ya, semilir angin. Ya, tapi memang Mbak Nanda, saya ingin fokus pada menjelaskan ke masyarakatnya, sebab saya tidak ingin masuk ke ranah politiknya, aspirasi partai tertentu misalnya. Ya silakan sah-sah saja, ya. Yang penting jujur, itu saja sih sebenarnya. Nah, sekarang kan kita bisa mengajukan beberapa hal ya. Misalnya hal yang pertama adalah apakah yang memberikan rekomendasi ini harus institusi negara atau institusi sebutlah ya semi negara yang dibentuk oleh negara, yang dibentuk oleh negara, tetapi wakilnya adalah dari para pemuka agama. Betul. Itu pilih mana misalnya. Iya. Kalau kemudian potensi pembiasan atau penyalahgunaan, saya kira di mana-mana institusi juga ada. Yang penting kan sebenarnya aturannya, orangnya, dan lain sebagainya. Jadi maksudnya FKUB ini dapat dipercaya karena memang pengurusnya ya perwakilan bukan dari pemerintah, tapi perwakilan masyarakat yang juga tokoh agama di masing-masing agama yang ada. Sahabat-sahabat Sunan ya, untuk jadi pengurus FKUB ini, dia nggak bisa mewakili individu. Dia diusulkan secara tertulis oleh majelis agama yang diakui. Gak sembarangan jadinya. Yang ada SK-nya, ya. Misalnya dia pengurus majelis ulama. Saya dulu pengurus majelis ulama,
yang MUI secara resmi mengajukan Merekomendasikan. saya dan teman-teman untuk masuk ke FKUB. Di FKUB yang meng-SK-kan gubernur, Betul. gitu. Tentu dengan porsinya masing-masing dari setiap agama. Saya kira wajar, gitu ya. Jadi orang-orang yang ada FKUB secara moral menjadi tanggung jawab majelis agamanya masing-masing. Ya, betul. Jadi dia juga tidak boleh Punya sembarangan. tanggung jawab moral, gitu ya. Betul. Bukan yang diusulkan kan kira-kira kan tidak mungkin yang misalnya baru masuk, gitu ya. Pasti tentu orang yang sudah diketahui track recordnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya objektivitasnya mungkin lebih tinggi ya, lebih dekat untuk bisa dipercayai. Dan di sini kan teman-teman majelis agama itu bersahabat ya, berdialog secara terbuka. Kami selalu rapat kalau di DKI itu setiap Selasa dan Kamis ya. Kami sering kunjungan ke lapangan dan lain sebagainya. Dan juga harap diketahui bahwa orang-orang yang di sini itu jauh lebih mengedepankan keikhlasannya dibanding hal yang sebutlah layak ya, untuk dilihat sebagai pejabat masyarakat, ya kan? Gitu. Nanti kalau yang mau tahu nanti boleh yang diminta ikhlasnya. Karena mereka diharapkan orang yang sudah selesai dengan dirinya. Ya, gitu. Jadi di sini mereka bukan untuk menjadi pejabat seperti hanya komisioner, gitu. Betul-betul kerelaan ya, gitu. Dan kepahaman, kapasitas itu menjadi sangat penting. Yang kedua ya, FKUB ini juga bukan lembaga yang tidak punya aturan main dari segi hukum positif ya, gitu. Dia bahkan pengurusnya komposisinya bagaimana, kepimpinannya seperti apa, dan dia prosedurnya untuk melakukan proses rekomendasi SOP-nya seperti apa, itu semuanya bisa ditanggungjawabkan. Gitu. Dan ini tuh bukan lantas kemudian ketuanya dia punya hak otoritatif untuk bisa memutuskan sendiri, nggak bisa. Di FKUB ini semuanya dibicarakan dan semuanya ada wakil agama. Iya betul. Itu. Betul. Jadi kan kalau misalnya ngebahas tentang gereja, misalnya jadi gereja Katolik, orang pemuka Katoliknya mesti ada. Ada, iya. Jadi tidak diumpetin, ditinggalin, buang jauh-jauh seperti itu. Bicara masjid ada dari wakil Islam. Jadi transparansi, keterbukaan itu sebetulnya sudah ada di FKUB gitu ya dok ya. Bahkan Mbak Nanda ya, kan prosedur yang sederhana ya. Pada saat mereka sudah mengajukan, mereka itu beraudensi, ya kan, yang mengajukan. Lalu kita visitasi. Oh, jadi ada proses visitasi ke lapangannya? Visitasi ke lapangan. Jadi proses rekomendasi tidak ditentukan di atas meja. Oke. Jadi inilah ikhtiar kita ya dalam membangun kerukunan dari orang-orang yang beragama. Saya kira semua kita beragama ya, dan karena itu ini adalah milik kita dan tanggung jawab kita. Jadi kapanpun ini satu hal yang mesti diketahui. Iya. Menarik dok ya kalau bicara soal rumah ibadah ya. Karena beberapa memang di masyarakat juga ada cerita-cerita yang soal ini beginilah. Apalagi yang pengen saya tanyakan nih dok sekarang, rumah ibadah yang tidak permanen gitu. Misalnya rumah atau ruko atau apa yang kemudian dijadikan rumah ibadah. Nah ini kan seringkali dapat kritikan dari masyarakat. Sebetulnya ranah FKUB di mana untuk hal-hal yang seperti itu, dok? Ranah di FKUB sebenarnya bisa prevention, ya. Preventif, supaya tidak dapat cerita miring, ya kan? Apalagi kemudian sampai di demo, dirubuhkan. Maka FKUB ada. FKUB menjaga kepentingan semua agama untuk memastikan dia
beribadah di tempat ibadah itu nyaman. Gitu. Tapi kalau yang tidak permanen tadi, artinya yang dia pakai ruko, pakai rumah, kemudian dijadikan, ada izinnya juga atau enggak itu, Dok? Kalau tidak ada izinnya, biasanya akan diramaikan oleh masyarakat. Oke. Tapi kalau sudah ada izinnya atau keluar rekomendasi saja. Nih, dalam proses rekomendasi itu, ya, saat visitasi nih, Mbak Nanda, itu dihadirkan mulai dari ketua RT, ketua RW, Kapolsek, dan Ramil, Kanwil Kemenag. Hadir itu semua. Hadir. Bahkan misalnya lurah, camat. Sekarang kalau ketua RT tahu, hadir, menyetujui, ditanya oleh FKUB, bagaimana? Ya kan? Apakah di sini boleh, di sini layak? Bagaimana para pengurusnya? Friendly enggak gitu, bersahabat enggak dengan masyarakat? Ditanya dalam visitasi. Kira-kira kalau sudah terjadi pertemuan itu, dipermasalahkan nggak? Jadi rata-rata yang dipermasalahkan itu karena proses ini dilewati. Oke. Itu. Jadi hanya berasumsi. Iya. Katanya FKUB nggak mau ngeluarin gitu kan, padahal tidak Jadi dipersulit. tadi Gitu. itu satu fungsi preventif. Ya. Kita juga punya fungsi kuratif. Masalah sudah terjadi. Ya, kan banyak juga kan ya, di Jakarta. Kadang kan kita ini menganggap bahwa semua yang di sana itu adalah saudara kita. Ya kalau dia melakukan kesalahan, kita insya Allah ajak cari jalan keluarnya. Nah, dalam proses jalan keluar itulah yang kita anggap sebagai fungsi kuratif itu. Kita dudukkan masalahnya. Dan saya yakinkan insya Allah selalu ada jalan keluar. Yang penting apa? Satu, mesti ada kejujuran. Maksudnya dipertemukan dalam penyelesaian konflik itu gitu ya, Dok? Di FKUB itu ada komisi dialog. Kebetulan saya di komisi dialog nih. Ya kan? Ada komisi sosialisasi, ya kan? Ada komisi rekomendasi. Gitu. Nah, ini fungsi dialog di situ. Kita mendengar ya dari semua pihak. Nanti kan kepetakan tuh masalahnya. Setelah kepetakan masalahnya, ini opsi-opsinya. Gitu. Berarti seperti konsultan gitu ya, Dok? Itulah FKUB itu bukan hanya sekedar tiba-tiba memberikan rekomendasi. Kita bisa memberikan dialog. Ya, kalau ada sahabat pecinta kerukunan, artinya kalau lagi mengalami konflik gitu, silakan datang ke sini karena akan ditemui nanti oleh komisi dialog. Komisi dialog. Diselesaikan problemnya sampai kemudian nanti keluar izin rumah ibadah itu. Ya, gitu diikutin proses prosedurnya, diberitahu dengan benar. Gitu. Kita memang punya PR ya, bagaimana kita bisa berdialog dengan kaum milenial, misalnya di kafe ya, gitu, atau di taman. Kayaknya perlu FKUB Goes to Campus, Dok. Iya, Goes to Campus dan Goes to Cafe. Goes to Cafe. Kita oke kok, ya gitu. Ini karena ada Mbak Nana aja saya pakai ini nih. Kalau ke kafe mah nanti pakai kaos ya. Ya, sebab kita tidak sedang dalam berceramah atau apa, enggak kok. Kita mau bicara bagaimana membangun kerukunan. Iya, betul. Dan kerukunan itu tidak harus formal, ya, mengedepankan formalitas dan sebagainya. Betul. Menarik. Enjoy kok ke FKUB, di sini minum kopi bareng. Ya tuh, tapi jangan pas bulan puasa ya. Oh iya dong, batal dong. Habis Lebaran berarti bisa. Kalau sekarang gratis ya, kalau malam ya. Di kafe maksudnya. Sekali-sekali undang FKUB juga boleh ya, Dok? Oh boleh. Iya, insya Allah gratis ya. Paling tidak saya diundang gratis. Jadi jangan ngundang FKUB mikirin yang lainnya, nggak usah. Gitu. Kami bisa datang sendiri. Luar biasa. Senang sekali saya ketemu dengan kita berbincang soal PBM ini. Ternyata memang ya karena banyak pertanyaan. Mudah-mudahan teman-teman sahabat pecinta kerukunan puas ya dengan jawabannya. Kalau belum puas boleh komentar. Nanti kita akan bikin sesi berikutnya terkait dengan PBM itu sendiri. Sebelum nanti saya nggak tahu apakah akan tambah hangat atau enggak. Dan nanti Sunan kalau bisa sih dialognya di kafe. Boleh. Ya nanti di sini itu ada teman-teman yang bisa nimbrung langsung. Bisa ikut ya. Teman-teman milenial atau kolonial juga nggak apa-apa sih. Aduh, jadi tersinggung nih kalau dia milenial. Saya masih milenial kayaknya. Iya, itu makanya saya tersinggung diri saya sendiri sebenarnya. Tapi oke lah, saya bisa paham kok, sebab saya kan dosen ya, jadi biasa memahami kaum milenial. Jangan takut jadinya. Sebelum ditutup, Dok, ini
pertanyaan singkat aja sebenarnya. Hmm, Kan tadi ada kunjungan ke rumah ibadah. ya. Artinya Dr. Robi yang Muslim suka datang dong ke gereja, ke wihara. Ya, tugas. Sekarang begini, bagaimana mereka bisa dapat pandangan dari sebutlah agama yang lain? Kan di sini semua agama ada, dan semua saat ditugaskan dia mesti hadir dong. Ya. Bagaimana kita akan memberikan rekomendasi Betul. tanpa kita tahu? Maka visitasi. Jadi, dan ingat ini bukan untuk beribadah. Iya. Ya kan? Asal jangan sholat di gereja gitu ya dok ya. Itu. Jadi silakan jaga keyakinan masing-masing, hormati, dan kita bertugas mewakili negara untuk kerukunan bersama. Untuk kerukunan bersama. Asik deh, closingnya asik tuh dok. Sunan, suara kerukunan. Ya, terima kasih banyak ya dok sama-sama, ya atas informasinya. Ya. Ini menarik banget buat kita teman-teman, sahabat para pecinta kerukunan. Jangan lupa dukung kami terus di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa kalau ada pertanyaan seputar dengan kesulitan, misalnya mau curhat soal masalah rumah ibadah dan lain sebagainya, boleh di kolom komentar. Nanti kita akan sampaikan ke FKUB DKI Jakarta gitu. Ya, sahabat para pecinta kerukunan, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Menghormati bukan mengikuti, menghargai bukan mengimani. Salam kerukunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.